Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa sayyidil mujtaba nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji, membahas tentang bagaimana cara meraih husnul khotimah. Di dalam surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua. Surah Ali Imran ayat 102, Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian itu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Nah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita semua. Ini menunjukkan bahwa, menegaskan kepada kita semua, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepadanya, sampai kita mengakhiri kehidupan atau memuncaki kehidupan ini dalam keadaan Islam. Jangan sampai kita awalnya Islam tapi saat memuncaki kehidupan maka kita dalam keadaan yang bukan Islam. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 132 ini Allah menceritakan bagaimana tradisi husnul khotimah itu disampaikan dan diwasiatkan kepada Abul Anbiya, bapak para nabi, kepada anak cucunya. Di dalam hal ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anak cucunya, kepada Yakub, dan Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Apa yang diwasiatkan? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untukmu agama, syariat. Fala tamutunna, janganlah kalian itu mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian itu dalam keadaan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dua ayat ini dalam Al-Quran memberikan satu wasiat, pesan yang sangat kuat kepada kita semua orang-orang yang beriman, bahwa meraih husnul khotimah itu adalah merupakan satu keharusan bagi kita semua kalau kita nantinya akan mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho,
mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala di kehidupan yang akan datang. Bahkan Allah mengabadikan bagaimana Ibrahim alaihissalam itu memberikan wasiat kepada anak cucunya bahwa husnul khotimah itu sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin, seorang muslim. Nah, husnul khotimah secara bahasa maknanya pun adalah akhir yang baik. Sementara secara syariat adalah kondisi keadaan seorang mukmin atau keadaan seseorang ketika mengakhiri atau memuncaki kehidupan ini dengan membawa iman dan membawa amal soleh. Jadi ketika orang meninggal dunia, dia membawa iman, membawa amal soleh, maka dialah sebagai orang yang husnul khotimah. Sebaliknya, bagi orang-orang yang ketika meninggal dunia tidak membawa iman atau tidak membawa amal soleh, maka dia sebagai orang yang su'ul khotimah. Nah, niku Bapak Ibu sekalian. Dan pada umumnya manusia kalau dilihat dari sisi akhir kehidupannya memang begitu. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Dan orang-orang yang husnul khotimah itu ada dua kelompok. Ada yang pada saat awalnya baik, akhirnya baik. Sehingga sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Pada saat di dunia itu senang, bahagia. Pada saat di akhirat juga senang dan bahagia. Nah, ini orang yang betul-betul beruntung. Jadi di dunia syahid, bahagia, bergembira, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan berkat, mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat hidup di akhirat juga sama, memperoleh fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini adalah orang yang syahid fid dunya wa syahid fil akhirah. Di dalam banyak ayat Al-Quran diceritakan sebagai contoh namanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabiullah Daud alaihissalam, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Orang-orang ini pada saat hidup di dunia mendapatkan kemuliaan, ya, mendapatkan kerajaan, mendapatkan ilmu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menguasai dunia. Begitu. Pada saat di akhirat pun orang-orang ini juga memperoleh kehidupan yang sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala karena kehidupan yang baik di dunia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk beramal soleh, untuk beriman kepada Allah, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang husnul khotimah itu adalah pada saat hidup di dunia itu sengsara. Jadi gak ada pada saat hidup di dunia ini kebahagiaan, tetapi dia memperoleh husnul khotimah sehingga kehidupan akhirnya adalah kehidupan yang baik. Sehingga pada saat hidup di dunia syekiyun, yang tidak begitu membahagiakan, penuh penderitaan, penuh kekurangan, tetapi pada saat hidup di akhirat dia memperoleh kebahagiaan. Maka ini disebut dengan syakiyun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Contohnya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Pada saat di dunia mendapatkan begitu rupa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat di akhirat maka dia memperoleh kebaikan. Karena apa? Karena cobaan yang ia dapatkan pada saat hidup di dunia dijadikan sebagai sebagai ibrah, pelajaran, membuahkan kesabaran baginya untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia memperoleh husnul khotimah, baik akhir yang baik, akhir yang baik, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah pada saat di akhirat.
Nah niki Bapak bisa. Jadi husnul khotimah itu ada dua kondisi. Memang pada saat hidup di dunia ada orang yang memang baik, mulia, ya, dengan kemuliaannya dia digunakan untuk iman, amal soleh. Ada juga orang yang pada saat hidup di dunia kurang baik, kurang beruntung, tetapi ketidakberuntungannya tidak menjadikan ia putus asa, tetapi dijadikannya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian akhirnya memperoleh akhir yang baik bagi kehidupannya, yaitu pada saat hidup di akhirat. Kemudian orang yang su'ul khotimah itu juga ada dua kondisi, yaitu pada saat di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, tetapi pada saat di akhirat dia mendapatkan kemurkaan, mendapatkan kesengsaraan. Jadi sa'idun fid dunya tapi wasakiyun fil akhirah. Kemuliaan yang ia dapatkan pada saat hidup di dunia tidak dimanfaatkan dalam rangka untuk iman dan amal soleh, tetapi justru digunakan dalam rangka untuk berbuat kezaliman, ya, berbuat lalim baik untuk dirinya ataupun kepada orang lain, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian kemuliaan itu dicabut, ya, pada saat akhir hidupnya dan digantikan dengan kesengsaraan hidup untuk selama-lamanya pada saat di akhirat. Maka contoh kalau di dalam Al-Quran banyak juga Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh orang yang diberikan harta banyak, korun, mulia dunia, tetapi harta yang ia miliki tidak dia gunakan untuk dekat dengan Allah. Ada orang yang diberikan kemuliaan yang berupa kekuasaan seperti Fir'aun, tetapi kekuasaan yang ia gunakan, yang ia miliki itu tidak untuk dekat dengan Allah, tapi malah justru mengundang murka karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemuliaan yang Allah berikan itu tidak menjadikan ia mulia pada saat hidup di akhirat, sehingga kemudian dia menjadi orang yang su'ul khotimah. Kemudian yang kedua adalah orang yang syakiyun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Dunya sengsara ora oleh apa-apa, syakiyun fil akhirah, lebih-lebih di akhirat juga sama, ya. Jadi lebih-lebih di akhirat, jadi sengsaranya berlipat lagi. Di dunia sudah sengsara, nggak memperoleh apa-apa, ya, tapi kesengsaraannya itu tidak menjadikan ia sabar di hadapan Allah, jauh dengan Allah, tidak iman kepada Allah, tidak dekat dengan Allah. Maka kemudian keadaan dirinya yang demikian itu kemudian menjadikannya juga hidup yang sengsara nantinya pada saat di akhirat. Itulah orang yang celaka dua kali, dunia celaka, akhirat juga celaka. Jadi ini juga orang yang meraih su'ul khotimah, ya, akhir yang sengsara, akhir yang buruk pada saat hidupnya itu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sebagai orang yang beriman adalah berkeinginan betul bagaimana kita, keadaan apapun pada saat kita hidup di dunia, apakah kita itu saat hidup di dunia dimuliakan oleh Allah, mulia dengan diberikan kesempatan, kekuasaan, ya, kepemilikan oleh Allah, ataukah kita semua momennya tidak diberikan apa-apa oleh Allah, ya, hidup dalam kekurangan atau hidup dalam kemiskinan, tetapi semua kita adalah menginginkan pada saat hidup, pada saat mengakhiri kehidupan itu dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini cita-cita kita semua Bapak Ibu sekalian sebagai orang-orang yang beriman. Apapun keadaan kita, maka kita menginginkan bahwa hidup kita itu adalah husnul khotimah. Oleh sebab itulah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung pada puncaknya, pada akhirnya.
Jadi setiap amal yang kita lakukan maka akhir itulah yang paling riskan. Karena apa? Karena akhir itu memang banyak godaan, Bapak Ibu sekalian. Akhir itu orang ketika mau mengakhiri sesuatu biasanya sudah jenuh, sudah malas, futur, mengalami kemunduran, sehingga kemudian pada saat akhir bukan melakukan sesuatu yang terbaik, tapi kecenderungan manusia adalah justru kemudian kesempatan yang akhir itu dilewatkan begitu saja. Nah, pada saat kehidupan dunia juga sama, Bapak Ibu sekalian. Kita semua sebagai orang tentu dari kecil, remaja, dewasa sampai kita umur lanjut begitu. Umur kita akhir itu adalah umur kita yang emas untuk meraih kebahagiaan pada saat kita nantinya di akhirat itu tadi. Karena apa? Karena rumusan di dalam syariat, ketika orang itu semakin lama tentu akan semakin baik. Semakin lama tentunya akan semakin baik. Bukan malah semakin lama semakin buruk. Begitu. Itu rumusan iman mengatakan. Rumusan iman. Jadi semakin lama orang itu maka dia akan melakukan yang terbaik. Semakin baik. Bukan malah semakin kendor. Bukan malah semakin jauh. Tidak begitu. Maka oleh sebab itu amal yang terbaik yang kita lakukan adalah pada saat akhir kehidupan kita. Dan ini diperingatkan betul, diingatkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita semua. Tentu kita ingin meraih kebaikan di sisi Allah, maka kita ingat betul pada masa-masa akhir kehidupan kita, kita ingat tentang amal kita, ibadah kita, semakin baik dan seterusnya. Nah, ini demikian juga dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah juga menyatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu sangat bergantung pada puncaknya, pada akhirnya. Yang kemudian Nabi memberikan satu ibarat, satu tamsil, kalwi'a, seperti wadah. Amal itu seperti wadah. Idza toba a'laha, apabila bagian atasnya itu baik, toba asfaluha, maka amal itu bagian bawahnya, maksudnya bagian bawahnya, bagian yang sebelumnya tentu akan baik. Wa idza khabutha a'laha, sekiranya kok buruk puncaknya, buruk atasnya, khabutha asfaluha, maka buruk pula amal-amal yang di bawahnya atau yang sebelumnya. Nah, ini suatu tamsil yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kepada kita semua. Maka sebagai seorang muslim kita terus begitu. Itulah jalan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak akan pernah kendor sampai kita itu meninggal dunia. Begitu. Itu sebagai seorang muslim begitu. Sikap kita yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini peringatan kepada kita semua atau nasihat Kanjeng Nabi kepada kita semua. Kemudian sebab-sebab seseorang itu memperoleh husnul khotimah, ini ada beberapa hal, Bapak Ibu sekalian. Di antaranya yang pertama adalah menegakkan tauhid. Nah, ini adalah salah satu amal, ya, keyakinan i'tiqad yang menjadikan seseorang itu akan husnul khotimah. Diriwayatkan dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu an, kata Nabi, al-muslimu idza su'ila fil qabri, seorang muslim apabila ditanya di dalam kuburnya, maka seorang muslim itu yashhadu alla ilaha illallah, dia akan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi sebagai seorang muslim ketika di alam kubur ditanya, diberikan soalan, diberikan satu mihnah, ujian dari Allah, maka jawabannya adalah bersaksi, asyhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai seorang muslim begitu. Inilah yang kemudian diungkapkan oleh Allah di dalam Quran surat Ibrahim ayat 27, yang mana Allah menyatakan yusabbitullahu alladzina amanu, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman itu bil qauli tsabit, dengan perkataan yang kokoh. Maksudnya perkataan yang kokoh menika nggih perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkataan kokoh itu ditetapkan, dikokohkan oleh Allah kapan? Fil hayati dunya, pada saat hidup di dunia. Jadi orang ketika dia di alam kubur, dia itu bisa menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu karena kalimat tauhid itu sudah kokoh pada saat hidup di dunia. Jadi iman itu Bapak Ibu sekalian, atau tauhid itu bukan perkara yang sifatnya instan. Tetapi iman ataupun tauhid itu adalah dibawa sampai kehidupan pasca kematian, karena memang sudah kokoh pada saat hidup di dunia itu. Kalau orang yang nggak ngerti kalimat tauhid, yang biasa hidupnya jauh dari tauhid, ya nggak bisa, nggak akan bisa. Kenapa? Karena tidak dikokohkan oleh Allah, begitu. Tidak akan bisa menjawab, karena tidak akan dikokohkan oleh Allah. Tetapi ketika kalimat tauhid itu kokoh pada saat kita hidup di dunia, maka itu akan juga kokoh pada saat kita nanti di alam kubur, ketika kita mendapatkan ujian, pertanyaan, soalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjawabnya dengan gampang dan mudah. Tentu kalimat tauhid yang disebut dengan qaulus tsabit itu, pernyataan atau ungkapan yang kokoh itu tidak sekedar umpamanya ungkapan itu kita dalam bentuk lisan, tetapi juga dalam qalbu kita, dalam alam pikiran kita, dalam lesan kita, dalam jawarih kita, perbuatan kita. Nah, menikah. Jadi mengokohkan menikah tidak sekedar lisan, qaul bil lisan, tapi juga qaul bil qalbi, qaul bil fikri, qaul bil af'al, bil arkan. Jadi nopo itu kokoh, mengokohkan alam pikiran kita, hati kita, lisan kita, perbuatan kita, itu semuanya tercermin atau mencerminkan tentang tauhid, mencerminkan tentang tauhid. Nah, begitu. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian bagi kita semua. Maka tauhid, kalimat tauhid itu harus kita hayati betul. Yang kita mohon, yang kita minta, tidak lain ya hanya Allah. Tidak lain hanya Allah. Tidak ada yang lain selain daripada Allah. Nah, ini kok ingat nih Bapak Ibu sekalian. Dalam kalbu kita jangan sampai ada kefikiran bahwa yang menolong kita itu makhluk, memberikan pertolongan kepada kita itu makhluk. Tidak. Yang memberikan pertolongan kita adalah Allah. Yang kita mintai pertolongan adalah Allah. Kata Bapak Ibu sekalian, ini harus kita tancapkan secara dalam, secara kuat di dalam alam pikiran kita, di dalam qalbu kita. Dalam ibadah juga sama. Kita menyembah hanya kepada Allah. Nah, begitu. Kita menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini penting bagi kita semua untuk kita fahami, sehingga kemudian kalimat yang kokoh itu di dalam diri kita terus kita lakukan itu, nanti insya Allah akan menjadi habit, menjadi kebiasaan, mendarah daging dalam tubuh kita.
yang itu nantinya pada saat ada soalan, pertanyaan, ujian, pada saat di alam kubur kita menjawab secara spontan. Jawaban itu spontan. Nah begitu. Nah niki tauhid. Kemudian yang kedua adalah jalan takwa. Nah niki di dalam surat Maryam ayat 71 72, wa im minkum illa wariduha, dan di antara kalian atau setiap kalian itu illa wariduha, pasti kecuali akan melaluinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, yang demikian itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian. Ya, suatu kepastian. Jadi maksudnya wariduha, melaluinya itu setiap manusia di alam dunia itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan tergiring menuju nerakanya Allah. Akan tergiring menuju nerakanya Allah. Mengapa kok setiap manusia itu akan tergiring menuju nerakanya Allah? Karena dunia itu banyak godaannya, banyak godaan. Karena dulu setan dan iblis sudah berjanji bahwa setiap anak Adam itu pasti akan digelincirkan, ya, sehingga kemudian nantinya akan menjadi teman di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia akan terkena, kecuali, nah ini Bapak Ibu sekalian, kata Allah, tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berhati-hati di dalam kehidupannya, senantiasa waspada terhadap berbagai macam godaan, waspada terhadap isi kehidupan dunia itu. Karena boleh jadi itu adalah merupakan bagian daripada godaan setan yang akan menggelincirkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita sebagai orang yang beriman untuk terus berhati-hati dengan kehidupan dunia itu. Maka kalau kita memiliki sikap yang hati-hati, waspada dengan membaca syariatnya Allah, kita senantiasa mempertimbangkan, menimbang, oh apakah ini sesuai dengan syariatnya Allah, apakah ini haram, apakah ini halal. Itulah orang yang hati-hati, orang yang waspada, takut. Maka orang yang demikian ini, maka Allah selamatkan, nunajjil ladzina taqau. Orang yang demikian ini pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kata Allah, wa nadzaru dzalimina fiha jisiyya, kami Allah wa nadzaru dzalimin akan membiarkan orang-orang yang zalim fiha, di dalam neraka itu. Jadi orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri sendiri, orang lain, karena dia tidak waspada, tidak menimbang segala sesuatunya dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dalam neraka. Jisiyah, dalam keadaan berlutut. Maksudnya pada saat di dalam neraka dia memohon ampun, bersujud-sujud kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, teriak-teriak kepada Allah, tetapi dibiarkan begitu saja. Mengapa begitu? Karena sujud itu diterima adalah ketika kita sujud pada saat hidup di dunia. Kita tobat itu diterima pada saat kita tobat di alam dunia ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang zalim itu sampai jiziyah,
berlutut, bersujud di hadapan Allah nanti di neraka, tapi dibiarkan begitu saja. Karena apa? Karena sujudnya, berlututnya tidak memberikan manfaat, percuma. Nah begitu. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita bersujud pada saat hidup di dunia, berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon-mohon kepada Allah. Inilah kesempatan pada saat kita hidup di dunia. Tetapi bagi orang-orang yang zalim tidak akan melakukan itu. Tidak akan. Nah begitu. Dianggapnya mungkin sujud sia-sia belaka, atau terlalu sibuk ya. Dekat dengan Allah dipandangnya tidak memberikan manfaat. Nah begitu. Itulah orang-orang yang zalim ya terhadap diri sendiri ya, atau mungkin zalim kepada orang lain gitu. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bisa hadir di masjid, bisa beribadah, bisa berjamaah. Ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang mungkin manusia yang lain tidak bisa melakukan itu. Tetapi kita bisa meletakkan dahi kita untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan jalan keselamatan yang Allah janjikan kepada kita semua. Makanya di dalam surat Maryam ayat 63 Allah menyatakan, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Tilkal jannah, surga itu, allati nurisu, yang kami wariskan, min ibadina, kepada hamba-hamba kami, yaitu mereka mangkana taqiyya, orang yang memiliki ketakwaan. Jadi Allah itu mewariskan surga itu bukan kepada orang lain, kecuali hanya kepada orang yang bertakwa saja. Jadi mewariskan kepada manusia surga, memberikan surga itu kepada manusia yang bertakwa kepada Allah, bukan yang lain. Maka jalan takwa Bapak Ibu sekalian adalah jalan yang terbaik bagi kita semua, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah, jalan istiqomah. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14 Allah menyatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ini kalau kita cermati ini Bapak Ibu sekalian, menarik firman ini. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia konsisten, kemudian dia istiqomah dengan pernyataannya tersebut. Istiqomah. Dan terus iman menikah membutuhkan istiqomah. Iman tidak sekedar ungkapan saya beriman kepada Allah, boten, tetapi istiqomah. Bukan sekali dua kali, tetapi iman itu terus bekat, tanpa putus sampai akhir kehidupan kita. Ada satu cerita Bapak Ibu sekalian. Ini seorang sahabat Nabi yang tidak istiqomah dalam hidupnya. Pada awalnya dia itu adalah orang yang sangat taat ibadah kepada Allah yang luar biasa. Hampir setiap waktu dia berjamaah, ya, sholat bersama sahabat dan juga Nabi. Namanya adalah Sa'labah Ibnul Khatib Al-Ansari, seorang sahabat Ansar, namanya Sa'labah. Pada saat dia itu rajin ibadah bersama Kanjeng Nabi, itu memang kondisinya kurang baik, kondisinya nggak punya, kondisinya miskin. Maka dia rajin ibadah bersama Nabi, bersama sahabat itu, nyaris tidak pernah putus. Nah, suatu ketika Sa'labah Ibn al-Khatib ini meminta kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ud'u Allah li malan. Wahai Kanjeng Nabi, mbok dalem menika kula menika didongake
yen kula menika mangke nggadahi harta. Orang yang punya harta. Maka Kanjeng Nabi menyatakan, wahai hak ya Sa'labah, tolong diem wahai Sa'labah. Maksudnya janganlah begitu. Karena apa? Nabi menyatakan, menjelaskan, sesungguhnya harta yang sedikit qalil, yang mana kamu dapat bersyukur dengan harta yang sedikit itu lebih baik daripada kasirun la tutiquhu, daripada harta yang banyak sementara kamu tidak kuat menanggung banyaknya harta itu. Itu pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi suatu ketika Sa'labah menika datang lagi di hadapan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha li malan. Baik Kanjeng Nabi, dongakne, mbok kula niki dongakne nggih iso nggadahi duit ingkang kathah, harta yang banyak. Dijawab lagi oleh Nabi, ngoten niku. Niki datang lagi sampai 3 kali. Kemudian yang ketiga kali niki Sa'labah ngendika, fa innali malan la utiyanna haqqahu za haqqi. Kata Sa'labah, sungguh wahai Nabi, demi Allah, sekiranya kok nanti aku punya duit, aku iki sugih, akeh banyak hartaku, maka sungguh aku akan memberikan hak orang yang memang berhak untuk itu. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ndongake, Allahumma rzuqhu malan, Allahumma rzuqhu malan, Allahumma rzuqhu malan. Ya Allah, karuniakanlah harta orang ini, karuniakanlah harta orang ini. Kemudian Kanjeng Nabi wattakhadha ghanaman, Kanjeng Nabi ngambil kambing diserahkan kepada Sa'labah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kambing ini dipelihara oleh Sa'labah, kambing cepat jadi banyak menikah. Bahkan di dalam riwayat menikah diceritakan zaqat alaihi asiqatul Madinah, kambingnya menikah memenuhi jalanan kota Madinah, saking banyak itu. Maka kemudian Sa'labah menikah pada awalnya rajin sholat, mulai tinggal sholat. Pada awalnya dia itu rajin sholat berjamaah dengan Kanjeng Nabi dan para sahabat, akhirnya tinggal jamaah. Pada saat awalnya dia itu rajin sholat Jumat, akhirnya kemudian tinggal sholat Jumat. Orang enek kabar. Nah, suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu surat At-Taubah. Nggih menika bunyinipun khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka itu orang-orang kaya. Khudz min amwal shadaqatan, yaitu zakat ataupun sedekah yang tujuannya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dapat mensucikan dan membersihkan diri mereka itu. Akhirnya kemudian dari ayat ini turun, Kanjeng Nabi Muhammad SAW membentuk panitia zakat, menunjuk 2 amir yang diberikan mandat, diberikan surat oleh Kanjeng Nabi untuk nagih orang-orang yang kaya untuk berzakat. 2 orang amir ini datang kepada Sa'labah, sampai ke rumahnya Sa'labah, kemudian orang ini ditolak. Hei amil, hei fulan, tolong ini jangan pergi saya dulu. Kamu berkeliling dulu sama orang-orang kaya yang lain, nanti kalau sudah selesai semua baru datang ke saya. Nah, akhirnya 2 orang amil itu pergi dari rumahnya Sa'labah menikah, pergi ke rumah-rumah yang lain. Sudah selesai, akhirnya kedua orang amil ini kembali lagi ke tempatnya si Sa'labah tersebut. Kata Sa'labah ketika amil ini membacakan
suratnya Kanjeng Nabi kepada Sa'labah ini. Maka Sa'labah ini ngomong ngeten iki, hadhil jizyah atau au bintul jizyah. Oh ini pajak ini. Oh, atau anaknya pajak. Nah, ngoten. Dados zakat itu dikiranya sebagai pajak, iuran. Nah, ngoten. Akhirnya kemudian kedua amil ini pergi meninggalkan rumahnya Sa'labah, yang mana Sa'labah menika mboten purun mengeluarkan zakat. Nah ini kita Bapak sekalian. Terus ada memang keimanan menika membutuhkan konsistensi. Ada banyak godaan yang yang akan menghampiri kita menika. Sehingga kemudian sampai akhir hayatipun, suatu ketika Kanjeng Nabi menerima suatu ayat dalam surat Ibrahim juga menika. Itu dalam ayat tersebut itu diceritakan bahwasanya ada orang-orang yang berjanji dalam dirinya bahwanya nanti kalau memiliki sesuatu dia akan memberikan hak kepada orang-orang yang berhak itu, tetapi kemudian dia ingkar kepada Allah Subhanahu. Ketika ayat ini disampaikan oleh sahabat kepada Sa'labah, Sa'labah itu menjadi seperti orang gila. Dia datang kepada Kanjeng Nabi, wahai Nabi, saya bertobat, harta saya akan saya berikan harta saya, zakat saya. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Hei Sa'labah, saya tidak akan pernah menerima lagi zakat dari. Boten purun, Kanjeng Nabi boten purun ngambil zakat dari Sa'labah. Sampai datang berkali-kali, kepalanya dilumuri tanah. Seperti orang gila, datang saking pengen tobatnya kepada Kanjeng Nabi. Wahai Nabi, ambillah zakat dari saya. Wahai Sa'labah, saya tidak akan pernah mengambil zakat darimu lagi. Sampai seperti orang gila, sampai akhir hayatnya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini orang-orang yang tidak konsisten, berjanji di hadapan Nabi, kalau saya punya ini nanti, maka saya akan berzakat. Kalau ini saya akan mungkin beriman, berjuang. Ternyata kemudian ketika memiliki segala sesuatunya kosong, zong, tidak kemudian melakukan apa-apa. Nah ini cerita terkait dengan sahabat yang sampai akhir hidupnya adalah su'ul khotimah. Awalnya beriman, tapi akhirnya kemudian su'ul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara yang lain yang mungkin bisa mengantarkan kita husnul khotimah itu adalah banyak mengingat kematian. Mengingat kematian ini penting bagi kita semua. Karena apa? Karena kematian itu adalah merupakan akhir hidup. Kalau akhir hidup itu kan penentuan, ibaratnya begitu. Maka kita mengingat itu, maka kita akan beramal yang terbaik. Waduh, mati. Maka kita akan beramal yang terbaik. Dalam hal ibadah kita mungkin juga akan lebih khusyuk. Di dalam kita beramal yang lain juga kita akan lebih giat. Karena apa? Karena ingat kematian. Nah, maka ada satu sabda Nabi, kafa bil mauti wa'idhu, maka cukuplah dengan kematian itu sebagai satu nasihat, satu peringatan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang mungkin yang paling akhir itu adalah doa. Ya, doa itu yang tidak kalah pentingnya bagi kita semua orang-orang yang beriman, untuk terus berdoa bagaimana kita sebagai seorang muslim ini nantinya bisa mampu untuk kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena Allah itu juga berjanji di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila seorang hamba bertanya kepadamu wahai Nabi, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku Allah adalah maha dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku, kata Allah, akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa. Nah, ini janji Allah. Kalau kita mau memohon, mau berdoa,
kepada Allah, maka doa kita itu tentu akan dikabulkan. Nah, ini kalau kita contoh umpamanya dalam kaitannya dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Adam dan Hawa. Ini juga doa husnul khatimah. Doa husnul khatimah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duh Gusti Allah, kami telah berbuat zalim, berbuat salah, berbuat dosa. Ya. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, maka sungguh kami orang-orang yang merugi. Mengakui kesalahannya, bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabiullah Adam, Hawa pada saat hidup di dunia sengsara, berpetualang ke sana kemari, ya, tetapi dia bisa kembali lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pertaubatannya. Mereka berdoa bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yusuf alaihissalam juga sama. Nabiullah Yusuf menyatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Duh Gusti, qad ataitani minal mulki, sesungguhnya Engkau telah mengkaruniakanku kerajaan, kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau telah mengajarkanku untuk mampu menyingkap berbagai macam tabir suatu peristiwa. Fatirus samawati wal ard, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Anta wali, dan Engkau adalah penolongku fit dunya wal akhirah, pada saat di dunia dan pada saat di akhirat. Tawaffani muslimah, ya, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis sholihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Dan ini doa pun Nabiullah Yusuf alaihissalam untuk supaya hidupnya itu bisa husnul khotimah. Ini juga bisa kita baca Bapak Ibu sekalian. Demikian juga sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Sayyidina Abu Bakar itu enggak ada itu yang setiap sore dan pagi menika senantiasa dibaca. Donga niku ngeten iki, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah akhir umurku adalah sebaik-baik umurku adalah akhirnya. Wa khairu amali khawatimah, dan sebaik-baik amalku adalah pamungkasnya. Wa ja'al khairu ayyami yauma alqaka, dan jadikanlah sebaik-baik hariku yauma alqaka, yaitu pada saat hari di mana aku bertemu ataupun berjumpa dengan. Ini doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Abu Bakar pada saat sore, petang ataupun pagi begitu, dalam rangka untuk menjemput husnul khotimah. Dan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar ditakoni tanglet, wakila lahu, ditanya, ya Abu Bakrin, mengapa wahai Abu Bakar, mengapa kamu berdoa dengan doa ini padahal engkau adalah sahabat Kanjeng Nabi dan engkau adalah satu-satunya orang yang menemani Nabi di Gua Hira? Maka Abu Bakar menikah menjawab, hei sahabat, ada orang, ya, ada manusia yang dia awalnya beramal dengan amal ahli surga, tapi kemudian dia mengakhiri dengan amal ahli neraka. Tapi juga ada seorang manusia yang pada awalnya dia itu beramal dengan amal ahli neraka, tetapi dia mengakhiri dengan amal ahli surga. Maka doa yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq menika ini menunjukkan bahwa doa husnul khotimah ini penting untuk kita baca. Ini seorang Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang paling dekat, itu saja memohon untuk ketika diwafatkan oleh Allah itu adalah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan berbagai upaya amal ibadah yang kita lakukan, fa insyaallah kita semua nantinya pada saat mengakhiri kehidupan ini dengan dalam keadaan husnul khotimah.
Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.